segera dimulai. Jadi sebelum acara ini saya mulai, mungkin nanti ada sedikit sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan pada hari ini. Jadi kegiatan hari ini yaitu workshop tentang media pembelajaran akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Tentunya waktu saya persilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikitnya sepatah dua patah kata, lalu akan dan secara resmi dibuka untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bapak Dipa sebagai pembawa acara. Mohon maaf sebelum saya lanjut, mungkin suara sudah terdengar dengan baik atau tidak? Sudah, Pak. Oke. Baik Bapak dan Ibu guru SMP Pelangi Dharma Nusantara yang berbahagia pada hari ini. Di hari kedua kegiatan kita workshop ini tema media pembelajaran yang sudah dibawakan oleh Pak Dwi Payana. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dwi Payana. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang dan selamat siang untuk Bapak Wayan Surya. Selamat siang Pak, Swastiastu. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di sini, sekaligus juga berbagi kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Pelangi Dharma Nusantara tentang media pembelajaran. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini kita dapat manfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat membantu Bapak dan Ibu Guru khususnya SMP Pelangi Dharma Nusantara dalam menyusun nanti media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan yang terkini tentunya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum acara atau kegiatan ini kita mulai, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warenugrahanya lah kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, dan tentunya dengan harapan agar apa yang menjadi materi pada siang hari ini dapat kita manfaatkan sehingga kita dapat menyusun materi pembelajaran atau media pembelajaran dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, saya awali dengan puja pangastuti panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Wayan Surya, beserta Bapak Madi Dwi Payana selaku pembawa acara, tentunya juga Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan pada siang hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan workshop kita. Tentunya karena situasi masih dalam masa PPKM, jadi mohon maaf untuk kegiatan hari ini kita akan selenggarakan melalui daring atau online. Baik Bapak dan Ibu, besar harapan untuk kegiatan hari ini Bapak dan Ibu Guru tentunya dapat menangkap apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber, sehingga dapat membantu kita memperluas wawasan tentang media pembelajaran. Nah, sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, saya harap untuk Bapak dan Ibu Guru agar mengaktifkan video ya, mengaktifkan video sehingga kita bisa saling bertatap muka. Kita bisa saling tahu apakah Bapak dan Ibu memang betul-betul mengikuti kegiatan ini atau tidak. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan buka kegiatan ini. Silahkan Bapak Dwi Payana dilanjutkan saja. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi Santi Santi. Ya, terima kasih dari Bapak Pande sudah membuka acara pada hari ini. Jadi acara hari ini juga berkaitan dengan RPK saya, rencana proyek kepemimpinan saya dalam diklat calon kepala sekolah. Jadi nanti ke depannya setelah mengikuti acara ini, saya harap Bapak Ibu membuat salah satu media pembelajaran yang kita pelajari hari ini, salah satu saja, lalu diintegrasikan ke RPP-nya dan dipraktekkan di kelas masing-masing. Jadi itu lanjutan dari workshop kita hari ini.
agar tidak terlalu panjang, workshop ini akan saya dimulai dari saya berikan waktu kepada Bapak Surya sebagai narasumber. Mungkin awalnya memperkenalkan diri dan melanjutkan dengan kegiatan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Waktu saya berikan kepada Bapak Surya. Terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Bapak. Bisa. Om Swastiastu. Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah SMP Pelangi yang saya hormati, begitu juga Bapak Dwipa selaku pembawa acara dan Ibu Bapak guru hebat di SMP Pelangi. Salam kenal, perkenalkan nama Tiang Wayan Surya. Saya awalnya itu tugasnya di SMP Dwi Jenderal. Mungkin Ibu Bapak ada yang mengenal saya. Saya juga tergabung dalam MPIPS Kota Denpasar. Namun kini saya pindah tugas di SMK Negeri 1 Klungkung. Jadi hari ini saya berterima kasih sekaligus sangat senang diberi kesempatan untuk berbagi dengan Ibu Bapak, rekan-rekan guru di SMP Pelangi. Jadi kita di sini konsepnya berbagi. Selain nanti kita belajar bersama, tidak menutup kemungkinan juga saya akan belajar dari Ibu Bapak sekalian, karena dinamika pembelajaran daring itu sangat banyak ya. Di tiap jenjang itu kita temukan fenomena yang berbeda. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin menampilkan presentasi. Izin, apakah presentasi saya sudah bisa tampil di layar? Oke. Terima kasih Ibu Bapak guru sekalian, teman-teman. Jadi sesuai topik kita hari ini akan membahas tentang media pembelajaran. Ini sedikit tentang riwayat saya sebelumnya. Termasuk saya juga mengenal Pak Dwipa, itu awalnya dari mengikuti Olimpiade Guru di Kota Denpasar. Kemudian berlanjut juga sampai di guru penggerak seperti saat ini. Kemudian kita akan mulai mencoba untuk melakukan kegiatan hari ini. Kita akan sistemnya praktek sambil belajar seperti itu. Jadi di sini diawali bagi Ibu Bapak teman-teman guru yang membawa laptop sebagai sarana, bisa mencoba mengakses website www.menti.com, atau bagi Ibu Bapak guru yang menggunakan HP itu bisa di-download di Play Store Mentimeter. Mari kita coba sama-sama untuk menerapkan salah satu dari aplikasi penunjang pembelajaran sebelum kita bahas yang lebih lanjut. Nanti kalau dalam prosesnya ada kendala, Ibu Bapak guru bisa bertanya. Mari silakan dicoba untuk mulai. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa, selain angkat tangan, mungkin di chat bisa disampaikan. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah bisa masuk ke www.menti.com, itu Ibu Bapak guru akan ditampilkan sebuah kolom isian untuk memasukkan kode. Jadi kode pertama itu kita masukkan yang nomor 3 dulu. 59646111. Bagi yang sudah ya. Begitu juga di Play Store menggunakan Mentimeter. Itu sama juga akan muncul kolom isian. Itu masukkan kodenya 5964613 kali. Baru di submit
Seperti itu. Tapi nanti kita submitnya barengan, Bapak Ibu. Ini saya akan stop share dulu untuk petunjuk awal. Saya akan coba langsung masuk ke web Mentimeter-nya. Nah, ini juga kembali kalau sudah dimasuk di web www.menti.com itu sama kodenya 5964613 kali, atau di Play Store Mentimeter itu juga passwordnya sama 5964613 kali. Mungkin bisa dikonfirmasi apakah sudah bisa semuanya, Ibu Bapak teman-teman? Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah. Atau ada yang mengalami hambatan? Nanti kita tunggu bantu sama-sama. Sebentar, Pak. Oh, nggih, siap. Ini tampilan dari penyaji ya. Nanti artinya kalau Ibu Bapak Guru ketika ngajar juga ini tampilan di Bapak Ibu Guru, tapi agak berbeda nanti di siswa. Oke, apakah sudah siap, Ibu Bapak? Sudah, Pak. Jadi saya memasukkan passcode yang ketiga tadi. Oh, ya, belum di present. Biasanya kalau belum ditampilkan oleh pengajar, begitu juga Ibu Bapak Guru, kalau belum Ibu Bapak Guru tampilkan, anak-anak Ibu Bapak Guru kasih code, biasanya belum muncul gininya, pertanyaannya. Oke, ini sudah ada yang bisa jawab. Sudah ada satu teman-teman kita yang masuk. Jadi kalau Ibu Bapak Guru udah bisa mengakses, langsung aja masukkan kodenya, klik submit, lalu setiap dari kita itu diberi kesempatan 2 pernyataan jawaban. Nanti akan muncul. Di sini baru ada satu teman kita yang udah masuk. Maaf Pak Surya. Oke. Belum bisa masuk. Bisa diulang nggak kodenya itu? Oh, kodenya Bapak sudah sampai di tahap websitenya atau melalui Play Store di HP? Kita melalui laptop. Oh, di laptop. www.menti.com. Nah, kemudian disuruh memasukkan kode. Oh, okay. Kodenya 59. 59. Saya ulang dari awal nih. 5964. Okay. 61. Oh, 61. 11. Oke. Nanti akan masuk jawaban dari Pak Darmo. Salam kenal, Pak. Oke, salam kenal Pak Surya. Kemudian yang mengisi nanti nih aplikasi di sana ada 2 kolom isian, Pak. Nanti bisa diisi jawabannya sesuai pertanyaan. Jadi selama ini Bapak pembelajarannya aplikasi penunjang apa yang digunakan untuk PJJ. Ini dari teman-teman kita udah jawab. Pak Surya, mohon diulang kodenya, Pak. Oh, nggih. Nggih, Bapak. Untuk kodenya, bila Ibu Bapak sudah bisa membuka aplikasi atau alamat webnya, itu adalah 59 yang ulang 5964 ya, sudah. 61 11. Apakah bisa Bapak setelah disubmit muncul pertanyaannya?
Di sini sudah ada 7 teman kita yang masuk. Jadi di sini ada petunjuk berapa jumlah user yang masuk. Nah, sekarang sudah 8. Jadi kita akan tahu nanti perbandingannya ketika Ibu Bapak guru mempraktekkan ini di pembelajaran online, berapa yang hadir, itu kita sesuaikan dengan berapa siswa yang sudah ikut berperan serta di dalamnya. Jadi kalau nggak salah kita hadir 14 gitu. Jadi mungkin masih proses teman-teman kita lagi 5. Sekarang baru 9. Nah, dari hasil ini, sambil juga nunggu Ibu Bapak, teman-teman sekalian, saya juga ingin menjelaskan bahwa di sini akan kita lihat bahwa ada tulisan yang kecil, ada tulisan yang besar. Jadi, tulisan ini akan merujuk pada jawaban Ibu Bapak sekalian. Jadi, kalau banyak yang jawab Google Classroom, itu tulisan Google Classroom akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau yang jawab misalnya WA atau WhatsApp itu sedikit, tidak banyak yang menggunakan, itu otomatis tulisan WA ini akan kecil dia. Nah, inilah karakteristik dari media pembelajaran Mentimeter ini. Jadi ini relevan digunakan untuk survei dalam waktu singkat, namun dengan audiens yang banyak. Di awal pembelajaran, ini sangat ideal kita gunakan karena sesuai konsep pembelajaran daring, di awal kita diminta untuk melakukan asesmen non-kognitif siswa. Jadi kita bisa gunakan ini. Kalau sekarang yang asesmen awalnya itu menanyakan aplikasi pada Ibu Bapak, nanti aplikasi ini bisa Ibu Bapak terapkan sebelum mengajar untuk bertanya ke anak-anak gimana kabar mereka, untuk memastikan kesiapan mereka sebelum kita menerima materi lebih lanjut. Di sini sudah ada 10 teman-teman yang sudah masuk. Berarti di sini kita langsung dapat gambaran singkat bahwa Ibu Bapak sebagian besar itu menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Classroom, dan juga menggunakan Google Form. Itu sebagian besar yang dominan. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, Ibu Bapak Guru mungkin ada pertanyaan? Bisa kita lanjut nggih? Oke, kita akan lanjut. Kembali, muncul pertanyaan berikutnya, masih di kode yang sama. Saya ingin bertanya, perasaan Ibu Bapak Guru hari ini seperti apa? Silakan dituliskan. Oh, sudah ada jawab 2. Sangat baik, bahagia, happy, gembira, sangat baik, kurang baik. Ternyata ada yang kurang baik. Oh, banyak bahagia berarti ini. Bahagianya besar. Pak Surya. Nggih, Bapak. Bisa tahu siapa yang kurang baik biar nanti saya bisa kirim sesuatu biar menjadi bahagia. Di sini itu salah satu keunikannya Bapak. Jadi ada unsur menjaga audiens. Jadi kita nggak tahu. Jadi ini sangat relevan kalau surveinya terbuka. Kita hanya tahu jumlah berperan, tapi untuk user yang masuk tidak bisa. Ampura Bapak. Izin Pak Surya. Kalau tahu yang kurang baik kan bisa ditransfer atau gimana biar lebih baik. Oh, nggih Bapak. Sepertinya saya tahu siapa yang kurang baik itu. Ini udah ada 11 teman-teman kita. Oh, ini nama akunnya ada yang dimasukkan juga. Ini sebagian besar sih saya lihat bahagia ya. Oh, ada baik-baiknya yang paling banyak. Walaupun ada yang kurang baik. Jadi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, relevan untuk Ibu Bapak terapkan untuk asesmen non-kognitif sebelum Ibu Bapak masuk ke materi pembelajaran. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah,
kita asumsikan hari ini ada siswa yang kurang baik, sesuai petunjuk PBB, PJJ, itu kita refleksikan secara menyeluruh. Jadi kita berikan sebuah pendekatan, sebuah narasi yang bisa membangun semangat dan motivasi siswa. Tapi secara keseluruhan kita lihat hasilnya sudah sangat baik, dan teman-teman siswa, kalau ini kita terapkan di anak-anak, artinya siswa sudah siap untuk belajar, seperti itu. Jadi ini kurang baik ada satu, tapi tidak masalah. Saya harap setelah ini menjadi baik seperti itu. Ya. Kemudian setelah ini kita akan coba lanjut lagi. Mohon maaf mungkin beberapa momen agak lambat karena kebetulan jaringan juga agak lemah dan saya membuka beberapa tab aplikasi bersamaan. Sambil nunggu ini ternyata agak macet sedikit. Saya keluar dulu. Saya lupa memperkenalkan diri untuk asal saya. Saya berasal dari kabupaten yang terkenal dengan rumah sakit jiwanya, Ibu Bapak. Mungkin ada yang tahu. Bangli. Ya, bagus. Ya, mungkin ada yang berasal dari Bangli juga di sini. Ada, Bu Setia. Oh, ada juga. Oh, ternyata ada saudara saya di sini. Bu Eva mungkin. Kalau waktu kecil saya sering ke rumah sakit jiwanya. Bukan berarti saya dirawat jalan di sana, bukan. Karena di sana ada, waktu kecil itu ada pohon mangga, itu kita biasa metik di sana. Tapi yang unik, kalau sama dulu rumah sakit jiwanya masih terbuka, itu pasien bisa berinteraksi dengan orang luar. Dan yang uniknya lagi, kalau orang luar masuk, pasti kita yang ditertawai sama mereka. Karena mereka dengan orang dalam gangguan jiwa itu frekuensinya sama. Kalau kita masuk ke obrolan, justru kita yang diketahui. Jadi itulah uniknya. Tapi tetap kita harus saling menghargai. Dan bukan berarti baru di Bangli, orang Bangli baru di rumah sakitnya dibangun di sana, semuanya gila-gila ya. Bukan berarti gitu, nggih. Baik, itu sedikit intermezzo kita karena tadi sempat macet. Nah, kembali ini saya share screen, Ibu Bapak. Nanti setelah Ibu Bapak tadi menjawab, hasil dari kegiatan tadi, ini hasilnya seperti ini, Ibu Bapak. Jadi, ketika Ibu Bapak nanti aktivasi untuk masuk ke Mentimeter, hasilnya akan keluar di akun Ibu Bapak. Hasil ini bisa Ibu Bapak download download result. Nanti kita akan coba sama-sama. Ibu Bapak bisa download dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF. Nanti hasil PDF itu bisa kita post di Google Classroom bila memang ada kepentingan terkait hal itu. Seperti itu. Kita akan coba kembali untuk Mentimeters-nya untuk yang kegiatan kedua, kesepakatan kelas. Oke, kita akan coba Mentimeter-nya untuk yang kedua. Kesepakatan kelas, Ibu Bapak bisa keluar dulu ke Mentimeter yang tadi. Di awal kembali, ketika tahap memasukkan kode, itu Ibu Bapak ulang kembali kodenya yang baru ya. 4479 44, saya ulangi, 44 79 95 05. Jadi saya ulangi dari awal, 44 79 95 05. Silakan Ibu Bapak kalau sudah bisa langsung saja di submit, nanti akan muncul pertanyaannya.
Oke, sudah ada satu teman kita yang masuk. Itu menjawab tepat waktu, saling menghargai. Jadi selain ini untuk asesmen non-kognitif di awal, ini juga efektif untuk memberikan keterbukaan bagi siswa menyampaikan pendapatnya. Kebetulan hari ini kita coba untuk mengembangkan budaya positif. Jadi sebelum belajar, khususnya mungkin bagi pengajar dan wali kelas, itu kita bisa buat komitmen bersama atau kesepakatan kelas yang tentunya kita harap kita bisa secara bertanggung jawab menjalankannya. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini itu udah ada teman-teman kita 3 yang masuk. Pertama tepat waktunya besar, berarti sebagian besar menjawab hal yang sama. Kemudian saling menghargai, konsekuensi. Konsekuensi ini berarti berkaitan dengan 2 ini ya. Ada reward, ada assessment. Kalau reward nanti ada yang dapat penghargaan mungkin Bapak Kepala Sekolah setelah sesi ini berakhir untuk karya terbaik untuk teman-teman gurunya di sekolah. Oke, sudah 7 yang masuk. Oke, sudah 8 yang masuk. Jadi di sini kita bisa lihat yang makin tebal itu makin banyak yang jawab. Nah, jadi di sini kembali lagi bahwa ini sangat efektif untuk survei secara cepat, namun melibatkan banyak peserta seperti itu. Hasilnya juga tergambarkan langsung. Kita nggak perlu lagi menentukan skala prioritasnya yang utama yang mana. Jadi makin tebal, makin besar tulisannya, ya itulah yang dijadikan skala prioritas. Ini disiplin waktu. Kita harapkan ini sudah berjalan tadi, kemudian tepat waktu ini sama ya. Mungkin ini berkaitan 2 hal ya, waktu kita mulai dan waktu kita berakhir mungkin ini ya. Kemudian saling menghargai, kemudian juga reward dan warning. Oh, ini punishment-nya nggak ada ya, dirubah warning. Kemudian kalau saya juga ingin menyampaikan, kalau saya ngasih masukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, alangkah baiknya juga video kita aktifkan. Itu bentuk dari kita juga saling menghargai dan tanggung jawab dalam kegiatan ini. Kecuali memang ada gangguan jaringan. Oke. Demikian Ibu Bapak sedikit simulasi kita tentang penerapan Mentimeter tadi. Sekarang setelah menerapkan Mentimeter, saya ingin mengajak Ibu Bapak langsung membuat akun Mentimeter. Karena kebetulan tadi setelah di asesmen di awal, saya belum melihat ada Ibu Bapak yang menggunakan Mentimeter ini dalam pembelajaran ketika jajak pendapat di awal. Nah, oleh karena itu, mari kita buat sama-sama sehingga dalam waktu dekat bisa kita terapkan bersama. Kita akan coba buat akunnya. Saya akan coba lagi sajikan dari awal. Oke. Nah, ini sajian saya. Pertama, untuk membuat akun Mentimeter ini, itu memang efektifnya Ibu Bapak itu menggunakan laptop. Seperti biasa, kita masuk di search engine Google, di mesin pencari. Ibu Bapak, kalau tadi sebagai audiens, itu kita buatnya menti.com. Tapi kalau kita sebagai penyaji, itu Ibu Bapak buatnya Mentimeter.
kemudian search. Kemudian setelah dicari, itu akan muncul www.mentimeter.com. Nanti kalau saya kecepatan, bisa Ibu Bapak buka suara untuk mengingatkan. Atau juga kalau terlalu pelan. Kemudian kita klik Mentimeter Interaktif. Oke, ini tampilan awal interface dari Mentimeter. Jadi yang pertama Ibu Bapak lakukan itu adalah kita harus sync up dulu. Saya anjurkan Ibu Bapak supaya terintegrasi media pembelajarannya nantinya untuk aplikasinya. Alangkah baiknya sync up-nya ini menggunakan akun belajar.id karena secara tak langsung Google Classroom-nya pakai akun belajar.id pasti. Jadi sebaiknya gunakan akun tersebut. Begitu juga nanti kita akan uji coba dengan aplikasi berikutnya, yang harap kita menggunakan email yang sama. Kemudian bisa Ibu Bapak klik sync up. Di sini ada beberapa opsi tampilannya seperti ini. Yang saya anjurkan sih Ibu Bapak bisa langsung sync up with Google atau Ibu Bapak tuliskan email address-nya di sini. Kalau saya sih sukanya emailnya saya tulis di sini. Buat password silakan diisi seperti itu. Jadi Ibu Bapak misalnya kalau ingin mudah, maaf ini sync up akan muncul opsi beberapa email yang Ibu Bapak miliki itu akan muncul pilihannya mau pakai yang mana seperti itu. Atau bisa yang manual. Kalau saya lebih suka milih ini karena ini lebih aman biasanya. Kita harus masukkan password sebelum login. Sampai di sini kalau sudah misalnya passwordnya Ibu Bapak tulis, ini Ibu Bapak tulis first and last name ini adalah nama akun. Misalnya nama saya Wayan Surya. Baru Ibu Bapak sync up. Oke, kira-kira sampai di sana, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tapi kalau sudah bisa, langsung aja sync up. Begitu juga sebaliknya, kalau saya di sini karena sudah punya akun, saya login. Oke, kita login. Ibu Bapak kalau sudah sync up tadi, itu pasti udah langsung masuk. Nah, sampai di sini, Ibu Bapak ada yang tertinggal mungkin? Kalau ada, bisa disampaikan. Oke, kalau tidak ada, saya asumsikan semua sudah sampai di tahap ini. Pertama, Ibu Bapak, kita buat dulu new presentation. Jadi waktu Ibu Bapak baru login, Ibu Bapak tidak akan menemukan pilihan new folder karena belum ada file. Jadi yang pertama itu Ibu Bapak buat adalah new presentation. Ini untuk kita membuat presentasi. Ini sedikit saya jelaskan untuk interface tampilannya. Kemudian di bawahnya ada inspiration. Jadi inspiration ini kayak template. Jadi sudah ada template yang relevan untuk Ibu Bapak mau buat seperti apa, seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk grafik, kemudian ada dalam bentuk gambar. Ini kita kata acak tadi, seperti itu. Kalau Ibu Bapak ingin sama modelnya kayak gini, tinggal klik Add to my presentation. Tinggal diganti pertanyaannya saja. Begitu juga yang lain, sama. Tapi kalau Ibu Bapak punya ide buat sendiri desain template-nya, itu kita masuk ke branding and color. Ini silakan di sini. Ibu Bapak bisa buat model sendiri. Tapi kita akan buat dulu yang sederhana untuk mengawali. Kita kembali ke my presentation.
Di sini ada opsi New Presentation. Ini diklik, kita klik sama-sama. Kemudian kita berikan judul. Mungkin judulnya adalah ice breaking. Jadi penting juga kita memberikan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran bagi anak-anak. Ketika durasi belajar online kita tatap mukanya lama. Jadi ini akan meregangkan situasi. Kita buat judulnya ice breaking, kemudian create. Setelah Ibu Bapak klik create, berarti Ibu Bapak sudah ada di lembar kerja. Untuk lembar kerjanya sendiri, ini ada beragam. Ada multiple choice, jadi ini untuk pertanyaan. Di sini Ibu Bapak bisa memberikan pertanyaan mana yang benar. Kemudian workload, kayak kita tadi, jawabannya acak. Kemudian open-ended. Open-ended ini bagus. Misalnya Ibu Bapak ingin meminta anak-anak menjawab pertanyaan secara terbuka tanpa harus open mic, buka suara. Di sini mereka bisa. Kemudian menentukan skala, jadi yang paling banyak hampir sama dengan multiple choice. Nanti yang paling banyak, yang paling panjang. Begitu juga Q&A, pertanyaan. Ini juga konten slide banyak ada di sini. Sedikit saya jelaskan. Nah, ini termasuk sampai di sini juga. Tapi yang dominan idealnya kita gunakan adalah ini saja sudah cukup. 6 ini. Kemudian saya jelaskan sedikit, di samping tipe ada konten. Konten ini akan terbuka ketika Ibu Bapak memilih salah satu. Karena kebetulan tadi kita praktek workload, kita akan coba praktek workload lagi sekali. Jadi kita klik workload-nya. Sudah. Jadi karena ini kita bekerjanya secara online, di sini ada notifikasinya. Kalau save, berarti setiap pekerjaan Ibu Bapak akan tersave. Tapi kalau dalam bekerja tiba-tiba tanpa kita sadari koneksi internet bermasalah, ini nggak akan mau centang. Jadi ini untuk mengingatkan kita untuk hati-hati dalam bekerja agar tidak keburu close dan filenya hilang. Nah, untuk ngeditnya kita tidak bisa ngedit langsung di workload. Ini sama dengan Zoho Form. Mirip, ada memang menu di konten untuk kita rubah kata-katanya. Seperti itu. Jadi ice breaking-nya berapakah? 2 ditambah 2 sama dengan, nah seperti itu misalnya. Jadi question-nya di sini dirubah, bukan di laman utama. Kemudian entry, Ibu Bapak ingin setiap murid boleh menjawab berapa jawaban. Kayak tadi kan bervariasi, ada 1 boleh, ada 2. Nah di sini bisa lebih sesuai keinginan Ibu Bapak. Dan kalau Ibu Bapak ingin menambahkan background, ini kan masih polos putih. Ibu Bapak bisa ambil gambar yang Ibu Bapak miliki, klik di sini, kemudian cari image seperti itu, atau upload dia di drag. Itu saya kira untuk itu pasti Ibu Bapak sudah tahu semuanya. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti ini udah aman. Kemudian ini layout-nya di customize. Customize ini untuk variasi layout-nya. Apakah ada variasi seperti ini bebas. Kemudian ini udah selesai. Di sini adalah kodenya. Ini kode ini yang kita berikan ke siswa nantinya. Jadi setiap lembar kerja itu akan ada kodenya. Nah, kebetulan apa yang kita login hari ini, Mentimeter-nya adalah yang free, itu biasanya kita dibatasi lembar kerjanya. Jadi kita tidak bisa buat seperti Quizzes atau Kahoot, soalnya 10 tidak bisa. Karena kita free di sini agak terbatas, jumlahnya 2 pertanyaan. Mungkin nanti kalau Ibu Bapak punya pertanyaan lebih dari 2, itu kita buatnya dalam lembar kerja terpisah. Kalau anak-anak sudah siap, seperti kita tadi, baru di present. Setelah di present, itu otomatis kita ambil kayak tadi. Saya kembali ke belakang, kita udah asesmen non-kognitif tadi. Ini, nah di sini, nanti
kalau tadi buat 2 tambah 2 sama dengan berapa, nanti anak-anak jawab, hasilnya sama kayak kita tadi, akan muncul jawaban. Nah, di sini Ibu Bapak bisa download result. Tapi kalau Ibu Bapak kelas besok, misalnya kelas tadi kita ngajar kelas A, besok kelas B, supaya kita nggak buat lagi laman kerja, ini hasilnya bisa di-reset. Jadi kita coba dulu yang download result, klik download result untuk hasilnya. Ibu Bapak bisa hasilkan dalam bentuk gini, ekspor ke Excel. Nah, setelah ekspor di Excel, baru kita tahu audiensnya. Kalau tadi, karena sifatnya sinkronus, jadi secara langsung, Ibu Bapak nggak tahu. Kayak Bapak Kepala Sekolah mungkin tadi nanya siapa yang kurang baik, kita nggak tahu. Tapi di sini di Excel itu dijabarkan biasanya lebih lengkap. Nah, tapi kita tidak Excel. Kalau saya sukanya biasanya download yang dalam bentuk gambar. Kita downloadnya dalam bentuk gambar, kita klik download, tapi kita klik yang download high resolution. Biasanya kita tunggu dulu beberapa saat. Nanti, nah seperti ini hasilnya. Bisa Ibu Bapak klik Save Image As. Klik kanan, Save Image As. Ketika filenya sudah tersave, masuk ke folder download di komputer, itu Ibu Bapak bisa push di Google Classroom. Apalagi yang utamanya tentang kesepakatan belajar. Seperti itu. Itu dulu sedikit tentang Mentimeters. Berarti hari ini kita udah bahas satu aplikasi. Sampai di sini mungkin dari Ibu Bapak ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Semua sudah bisa ya berarti ya. Oke. Itu bagus. Kita akan lanjut ke aplikasi kedua. Ke aplikasi kedua, ini akan saya coba share screen. Tunggu dulu sebentar. Saya akan coba siapkan dulu. Sambil menunggu untuk aplikasi kedua saya terapkan, Ibu Bapak bisa mungkin menuliskan di chat, siapa tahu ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat. Ini saya perlu waktu kurang lebih 2 menit saja. Sambil menunggu. Karena saya akan masukkan nama Ibu Bapak di kegiatan kita aplikasi berikutnya. Oke, sekarang sudah jelas. Oke, ini tampilan layar saya apakah sudah muncul Ibu Bapak? Sudah, Pak. Oh, sudah. Jadi tadi saya minta waktu sebentar, saya memasukkan nama kehadiran Ibu Bapak di sini. Ini adalah aplikasi Wheel of Names. Nah, saat apa aplikasi ini kita gunakan, jadi kita penting juga memahami karakteristik aplikasi. Kalau tadi karakteristiknya cenderung ke kegiatan non-kognitif, pendataan, survei. Tapi kalau Wheel of Names, ini kita gunakan untuk mengaktifkan kembali kelas yang hening. Misalnya kayak tadi, Tiang bertanya, Ibu Bapak apakah ada pertanyaan? Seperti itu, tidak. Nah, ini kan biasa juga kalau kita sebagai guru, kita nanya-nanya ke anak-anak, anak-anak ada pertanyaan lagi,
Biasanya anak-anak diam juga pada saat daring. Nah, di sini dengan wheel of name, saya kira ini akan jauh lebih adil untuk memberikan siswa berekspresi atau mengungkapkan perasaannya. Kadang-kadang ada siswa yang malu bertanya atau seperti apa. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini adalah, saya ingin berbagi pengalaman Ibu Bapak. Jadi mungkin Ibu Bapak apa pengalaman suka dan dukanya selama pembelajaran daring. Ini akan ditentukan oleh roda berputar ini ya. Jadi mohon kerjasamanya, kalau tadi kan udah dijawab di kesepakatan kelas, kita saling menghargai tanggung jawab. Nanti siapa yang terpilih, mohon mengungkapkan suka dukanya selama PJJ, yang tentunya bisa menginspirasi kita bersama. Kita akan mulai putar. Siapakah yang beruntung hari ini? Eva. Oke, yang beruntung Ibu Putu Kartiani. Mungkin Ibu Putu Kartiani bisa menyampaikan pengalamannya, suka dukanya selama daring. Baik, mungkin udah bisa didengar suara saya di sana. Nggih, terima kasih Bu, sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan tadi, gini selama Suka PJJ, dukanya. kalau menurut suka dukanya, kalau saya pribadi memang kurang senang dalam pembelajaran dari jarak jauh. Karena dalam penyampaian materi di pembelajaran saya pribadi, yaitu saya mengajar sebagai guru prakarya, kurang karena anak-anak kan lebih senang praktek langsung ketimbang diberikan sepertikan video ataupun materi-materi yang disampaikan lewat WhatsApp ataupun Google yang lainnya. Jadi mereka lebih asik memang lebih bisa praktek ketimbang melewati video atau dengan cara menonton seperti itu. Terima kasih Bu sudah berbagi pengalamannya. Jadi memang fenomena tadi kita hadapi hampir semua guru ya. Jadi tidak hanya mungkin prakarya. Jadi prakarya memang lebih baik memang praktek langsung secara teoritis, sintaks belajarnya memang seperti itu. Tapi kita harus mengubah modelnya sekarang. Nah, memang sulit untuk prosesnya, tapi saya harap ke depannya dengan kita mengkombinasikan beberapa aplikasi penunjang nanti, kita harap bisa menjaga antusiasme belajar anak-anak. Terima kasih Bu, sangat menginspirasi untuk kita jadikan referensi. Sama-sama, Pak. Kita kembali ingin masukkan lagi dari teman-teman mungkin, lagi satu. Yang beruntung berikutnya Ibu Maria. Mungkin Bu Maria bisa sedikit bercerita tentang pengalamannya. Selain suka duka, bisa juga kegiatan terbaik selama pembelajaran yang dilakukan. Halo. Oke, halo Bu. Selamat siang. Selamat siang. Mungkin Ibu bisa berbagi. Baik. Suka duka dalam pembelajaran daring ini ada positif dan negatifnya. Yang positifnya adalah supaya guru lebih berkembang lagi dalam pembelajaran daringnya ke depan. Yang negatifnya anak-anak kurang fokus. Itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini jawabannya luar biasa ya. Sebenarnya tidak hanya siswa yang kurang fokus ya. Saya sendiri sebagai guru merasa ternyata belajar daring ini tantangannya lebih berat Ibu Bapak. Jadi kalau belajar biasa saya berangkat ke sekolah, fokus memang ngajar sampai di sekolah. Jadi kalau ini belajar daring, kadang-kadang gangguannya lebih banyak. Belum tiba-tiba anak nangis manggil, tiba-tiba istri manggil gitu. Ini juga tantangannya sebenarnya jauh luar biasa memang kalau kita belajar dari rumah ini. Tapi saya harap itu bisa nanti ke depannya kita bisa lewati, karena saya yakin sedikit lagi mungkin kalau sekarang kan konsep belajarnya akan dibentuk jadi dua.
campuran, jadi ada setengah ke sekolah dan setengah daring. Jadi kita tetap daring, atau sekolah mengambil kebijakan PJJ. Jadi PJJ ini kayaknya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun mungkin akan terus berlangsung, tapi seiring berjalannya waktu juga positif bagi kita, karena dalam waktu tersebut saya meyakini kita sebagai guru pasti akan semakin ahli, semakin terasa seiring berjalannya waktu, pasti kita akan semakin menguasai. Nah, komitmen itu kita harap bisa kita terapkan bersama. Nah, kembali lagi ke pokok aplikasinya ini. Nah, kira-kira menurut Ibu aplikasi ini bagus nggak dan adil nggak untuk memberikan kesempatan bagi siswa di saat kelas itu hening? Adil, unik, dan membuat anak-anak itu semakin mengetahui perkembangan teknologi. Oh, terima kasih banyak Ibu Maria atas pendapatnya. Jadi nanti aplikasi ini Ibu Bapak bisa akses di wellofnames.com. Jadi di sana Ibu Bapak bisa akses. Caranya sama kayak tadi. Ketika kita login Mentimeter, Ibu Bapak sync up, masukkan email. Saya harap emailnya terintegrasi juga dengan Google Classroom. Kemudian Ibu Bapak bisa terapkan. Di sini saya jelaskan sedikit metodenya. Di sini baru ini Bapak Ibu membuat spin baru, kemudian buka bila Ibu Bapak sudah ada pernah bekerja sebelumnya, biasanya filenya akan tersimpan di folder buka seperti ini. Ada satu file yang sebelumnya sudah saya pernah gunakan. Kemudian kalau Ibu Bapak misalnya saya mau nyimpan ini, saya akan simpan, klik di sini. Bagikan, bisa bagikan linknya saja. Kemudian sesuaikan, ini bisa Ibu Bapak sesuaikan suaranya. Kalau tadi saya pakai suara Bollywood, ini Ibu Bapak bisa pakai suara Natal, sirkus, seperti itu. Waktu putarannya 1 kali spin 10 kali, kalau Ibu Bapak mau lebih cepat bisa sampai 60 kali. Nah, jadi ini bentuk kreativitas kita di dalam menyajikan pembelajaran pada siswa. Nah, untuk nama Ibu Bapak, di mana dimasukkan, yang masukkannya di sini. Ibu Bapak bisa ketik manual, bisa juga Ibu Bapak copy paste kalau memang sudah ada salinannya. Hasilnya nampak di sini. Ini jumlah audience entry-nya, berapa yang dimasukkan. Ini akan menyesuaikan. Misalnya saya tambahkan lagi 1, Wayan Surya. Nah, spin-nya akan langsung nambah 1 nama. Begitu juga hasilnya. Kita udah muter tadi 3 kali ya. Ini Bu Rohma latihan di awal. Seperti itu. Ini tidak banyak saya jelaskan karena ini termasuk yang paling mudah untuk kita terapkan bersama, dan saya yakin Ibu Bapak juga akan mudah menggunakannya. Nanti berkenaan dengan materi presentasi ini saya akan share melalui Pak Dwipa untuk bisa dibagikan pada Ibu Bapak khususnya tentang tutorialnya. Terima kasih Ibu Bapak. Kita akan lanjut ke aplikasi berikutnya. Nah, tadi kita udah belajar tentang Mentimeter. Kemudian dari Mentimeter ini karakteristiknya, penting kita mengetahui karakteristiknya. Tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian juga berkenaan media. Media ini sebenarnya adalah perantara kita untuk mengaitkan materi kita kepada siswa agar siswa itu lebih terangsang perhatian, terangsang minatnya untuk belajar. Dan sesuai pendekatan PJJ tahun ajaran ini, sesuai aturan Permendikbud, kita diharapkan menerapkan teknologi pembelajaran, seperti yang kita udah gunakan tadi, dan teknologinya itu bersifat interaktif, jadi kita udah interaktif tadi, ada komunikasi secara langsung. Atau dalam daerah yang terpencil, itu bisa menggunakan teknologi satu arah, seperti TV, radio, termasuk juga guru yang berkunjung ke siswa dalam situasi yang memang dibutuhkan. Kemudian kuncinya sebenarnya kalau dari pengalaman Ibu Bapak saya rangkum termasuk saya sendiri, jadi sebenarnya dalam PJJ ini penting bagi kita untuk menjaga antusiasme dan minat siswa untuk secara konsisten bisa terus belajar. Seperti itu. Yang paling ironi mungkin bagi kita, saya sendiri
siswa baru mungkin ya, kayak saya siswa baru di SMK kelas 10 itu dari baru masuk belum pernah ketemu wajahnya seperti apa gitu, termasuk kemarin raportan juga daring. Jadi menjaga antusiasme ini penting bagi kita. Nah, fokus perhatian kita nanti itu adalah menyiapkan materi bahan yang sesuai kebutuhan. Ini juga tercantum dalam aturan PJJ yang terbaru. Jadi tidak harus juga terlalu berat. Karena saya sendiri pernah punya pengalaman, saya buat video pembelajaran pakai KineMaster. Itu lumayan lama buatnya, seminggu. Ternyata setelah saya terapkan di sekolah di SMK, tidak begitu efektif. Karena ternyata murid saya di SMK Kelungkung itu, kebetulan kami masuk kota tapi agak ke pinggir, itu jaringannya lemah di sana. Jadi videonya nggak efektif diputar anak-anak oleh siswa. Jadi di sana saya harus juga merubah sesuai kondisi kebutuhan anak. Kemudian teknologinya interaktif dan pentingnya keberlanjutan. Jadi asesmen itu penting bagi kita ke depannya. Jadi habis kita kasih tugas, kita langsung nilai, ini akan menjaga konsistensi mereka untuk semangat belajar. Nah, ini tadi kegiatan kita. Kalau Ibu Bapak perhatikan, kita karena live terus, berarti kita melakukan sesi sinkron secara langsung interaksinya. Kalau Ibu Bapak mungkin memberikan pos tugas pada anak-anak, itu kita sebut sebagai asinkron, karena responnya tidak dalam waktu bersamaan. Kita akan masuk ke aplikasi yang paling utama yang akan kita pelajari di sini, adalah Canva. Canva ini adalah aplikasi yang memudahkan kita dalam menyajikan materi atau konten pembelajaran yang jauh lebih inovatif dari segi tampilan. Termasuk juga disajikan, kalau Ibu Bapak selama ini mungkin buat video pembelajaran yang ada background-nya materi kita, kitanya bicara di depan, mungkin kita agak ribet ya. Isi download Bandicam mungkin, atau kayak saya kombinasi buat presentasi lain, buat video lain baru digabung seperti itu sulit, memang perlu waktu lebih. Tapi di Canva itu semua bisa kita lakukan. Banyak opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Kita akan coba pelajari, termasuk saya akan mengajak Ibu Bapak pertama kali. Kalau tadi kita langsung latihan, sekarang kita balik, kita login dulu sama-sama, buat akunnya. Termasuk saya menyarankan Ibu Bapak untuk buat akun yang Canva for Education. Jadi Canva for Education ya, untuk guru. Bedanya apa? Nanti semua fitur yang disajikan di aplikasi untuk guru itu gratis kita dapatkan. Jadi nggak ada yang pro. Jadi ada dedikasi Canva memang untuk pendidikan. Dan yang diupload itu tidak sulit. Syaratnya hanya mengupload SK mengajar kita, bahwa benar kita sebagai guru. Seperti itu. Mari kita coba praktekkan sama-sama. Ini saya minta waktu sebentar untuk menyiapkan tampilannya. Baik, Ibu Bapak, kita akan coba langsung login buat akun di Canva. Nah, untuk alamat akunnya yang khusus bagi pendidik atau pengajar, itu sebagai berikut. Ini Ibu Bapak bisa, apakah sudah tampil ya videonya dengan baik? Kalau sudah, bisa diketikkan yang sama, www.canva.com, tapi ini langsung diisi keterangan, ID_ID pendidikan. Ya, kalau sudah bisa langsung di enter. Kalau sudah, bisa Ibu Bapak Guru langsung enter. Atau ini saya copy di kolom chat.
ya, supaya memudahkan Ibu Bapak. Oke. Nah, saya sudah sajikan di kolom chat. Oke, saya akan coba langsung klik untuk masuk. Ini adalah Canva untuk pendidikan. Tampilannya seperti ini. Jadi, pertama, nanti Ibu Bapak untuk guru, di sini dilihat, kita klik yang daftar untuk guru. Itu klik daftar sekarang. Bisa dicoba. Atau mungkin sebelumnya kalau ada yang tertinggal bisa menyampaikan dengan membuka mic-nya. Bisa diklik mendaftar. Ini maaf karena saya masih login, saya keluar dulu. Supaya tampilan kita sama. Karena saya sudah buat akun sebelumnya. Mohon maaf Ibu Bapak, ini ada kendala teknis sedikit. Oke. Tampilannya apakah sama Ibu Bapak ya? Sudah samakah? Coba saya ulang lagi sekali. Daftar sekarang. Oke. Tampilannya seperti ini, Ibu Bapak. Jadi untuk daftar sekarang, Ibu Bapak bisa masuk pakai apa saja. Di sini udah disajikan. Untuk ini sama juga. Saya sarankan Ibu Bapak pakai email yang akun belajar.id yang utamanya yang sama dengan Google Classroom-nya yang sudah dibuat atau akan dibuat nantinya. Jadi akun belajar.id itu sangat bagus. Kita klik sync up, atau boleh kalau Ibu Bapak mau langsung terintegrasi, Ibu Bapak bisa sync up with Google, seperti itu. Jadi ini saya coba yang tahapannya supaya semuanya kita bisa ikuti. Ini kita bisa masukkan email kita. Oh sorry, ini nama kita dulu. Kemudian email kita, masukkan. Passwordnya yang mudah saja, yang penting kita ingat. Di sini diminta untuk passwordnya itu 8 karakter dan kombinasikan huruf besar, huruf kecil, kemudian ada simbolnya. Ini saya buka aja. Kayak gini bisa Ibu Bapak sajikan passwordnya. Mungkin sudah ada yang bisa masuk. Bisa dikonfirmasi lebih awal. Kalau ada yang sudah masuk buat password, bisa langsung. Pak Dharma sudah? Sudah, Pak. Di sana untuk isian berikutnya, apakah ada ngisi data lagi, Pak? Atau langsung di tampilan awal Canva? Untuk tampilannya Pak Dharma, mungkin mic-nya bisa dibuka. Di sana isian lagi atau sudah langsung tampilan awal Canva? Di sini masih seperti ada iklan begitu, Pak.
unlock our education apa ini? Oh, Mungkin di oh, aja ya. isian lagi ya? Saya juga kurang paham ini. Oh, gini. Ini apakah muncul ya share screen saya? Apakah langsung seperti ini, Pak? Belum, Pak. Oh, masih isian data berarti nggih. Oh, nggih. Ini saya kembali dulu. Itu contoh untuk loginnya. Ini Tiang kembali dulu masuk ke akun Tiang. Oke. Untuk bisa kita saling berbagi, karena tentunya di sini tampilannya berbeda. Saya berikan kesempatan Pak Dharma untuk menampilkan tampilannya. Nanti kita sama-sama bahas, karena pasti berbeda tampilan baru daftarnya. Mohon Pak, bisa ditampilkan di share screen. Siap. Baik, ini untuk tampilan di awalnya, Pak. Oh, okay. Ini di skip aja sebenarnya. Oh, seperti ini tampilannya ya. Oh ya, langsung get verified now. Ya. Oke. Kemudian. Oh ya. Kemudian coba ke bawah, Pak. Sampai bawah mungkin sebelum mengisi. Oh ya. Boleh diisi langsung, Pak. Sampai lengkap. Mungkin Ibu Bapak yang lain yang sudah login langsung bisa mengisi. Kalau ada website sekolahnya, langkah baiknya. Oh ya, saya lupa. Ibu Bapak untuk dapat Canva for Education ini yang lupa. Ibu Bapak harus memang menggunakan email akun belajar.id. Ya, maaf yang lupa nyampein. Untuk dapat yang for education, yang semua fiturnya lengkap, itu artinya gratis. Semua fiturnya nggak ada berbayar, itu pakai emailnya belajar.id. Izin Pak Surya. Tapi nggak apa, kalau Pak Darmo udah masuk pakai ini, nanti punya 2 akun, nggak apa Pak Darmo. Ini, izin Pak Surya. Nanti coba kita proses dulu ya. Kita tuntaskan punyanya Pak Darmo, nggak apa ya. Nanti kan caranya sama. Pak Surya. Izin mengenai akun belajar.id itu, akun saya itu sepertinya bermasalah, Pak. Mungkin nanti Bapak bisa membantu saya di perbaikan. Bermasalah seperti apa, Pak? Artinya sebelumnya apakah sudah pernah aktivasi dan tidak bisa masuk lagi, lupa password atau gimana bentuk masalahnya? Pernah aktif dan sudah sempat saya pakai untuk login, tapi baru-baru kali ini itu nggak bisa masuk lagi, Pak. Katanya ada masalah. Ya mungkin nanti saya pribadi saja, Pak, ke Bapak nanti untuk perbaikan. Oh, nggih, boleh nanti via WA boleh. Nanti saya bagikan juga nomor telepon saya. Artinya saya juga akan berusaha coba konfirmasi. Nanti memang sih akhirnya kembali ke operator sekolah nanti. Gininya. Oke, boleh punyanya Pak Darmo dulu kita pakai praktek, Pak. Boleh dilengkapi dulu isiannya. Untuk Ibu Bapak guru yang lain bisa menyesuaikan, nggih. Boleh pakai email yang dimiliki aja dulu, nggak harus belajar.id langsung. Nanti saya kirimkan tutorialnya lebih lanjut. Nanti bisa dicoba di lain hari. Punya 2 akun juga nggak apa di Canva. Bagus lagi ya. Nggak apa. Oke, silakan Pak diisi last name-nya.
Coba di continue. Oh iya, ini sudah masuk ke gini, ke isian data untuk Canva for Edukasi atau Canva untuk pendidikan. Nanti Ibu Bapak disinilah memasukkan gininya, apa? Tunggu dulu. SK. SK-nya, SK mengajarnya. Bisa dalam bentuk JPEG kalau Ibu Bapak foto, bisa dalam bentuk PDF untuk Ibu Bapak scan. Biasanya dari Canva akan memverifikasi paling lama 2 minggu. Seperti itu. Biasanya sih yang diaktifasi adalah yang punya akun belajar, Pak Dharma. Ini Pak Dharma nggak apa. Pak Dharma skip dulu, Pak. Yang penting kita udah contohkan ke teman-teman. Skip di sebelah kanan. Oke. Nah, udah sama nggih. Tiang harap juga Ibu Bapak Guru tampilannya juga sudah sama. Ini kita udah masuk ke interface tampilan Canva. Nanti untuk pengaturan akunnya Pak Dharma bisa atur lebih lanjut di setting di sebelah kanan akunnya. Sekarang saya minta izin dulu untuk saya juga menampilkan Canva saya sekaligus menjelaskan bagaimana kita bekerja dengan fitur-fitur Canva ini. Mungkin Pak Dharma bisa ditutup dulu share screen-nya. Oh, iya, Pak. Iya, tentu. Baik Ibu Bapak, jadi inilah tampilan Canva. Ini saya akan jelaskan perlahan. Kalau Ibu Bapak nanti sudah login, baik itu belum menggunakan akun belajar.id, baik itu statusnya belum terverifikasi edukasi, itu Ibu Bapak tampilannya akan sama seperti ini. Di sini yang di sebelah kiri ini adalah bentuk desain yang direkomendasikan untuk kita seperti ini. Kemudian hasil kerja desain kita ada di Your Design. Dan ini kalau Ibu Bapak sudah punya yang for edukasi, seluruh hasil kerja Ibu Bapak itu akan tersimpan, berapapun jumlahnya. Misalnya seperti saya, kita lihat see all. Ini semua hasil karya itu tersimpan rapi di sini. Ini bisa kita unduh sewaktu-waktu. Unduhnya pun bisa dalam bentuk beragam bentuk. Ada JPEG, ada PNG, ada video, ada PPT, PowerPoint, tergantung kita. Bagi ibu-ibu mungkin yang ingin mengajari anak-anak itu untuk gambar, di sini banyak sekali pilihannya di menu. Kita akan kembali ke rekomendasi di awal. Jadi setelah itu ada menu share with you. Jadi ibu bapak kalau punya materi, ini salah satu materi teman saya, yang di-share ke saya. Jadi caranya berbalik. Jadi ini misalnya Your Design, materi saya. Misalnya ini salah satunya. Ini ada bintang, titik 3. Ini saya share. Ini kalau kita mau share ke teman. Saya share, ini contohnya. Kita buat email teman kita apa. Terus kita sesuaikan. Kita beri teman itu kesempatannya ngedit atau hanya menggunakan atau hanya melihat. Jadi ini menggunakan template kita. Ini betul-betul ngelihat aja. Nah, misalnya ibu bapak punya tim teaching, punya grup guru di sekolah, sesama guru IPS misalnya. Saya buat materi ini sampai halaman ketiga aja. Nanti lanjut ya. Pak Made yang buat gitu misalnya, kirim ke Pak Made ke akunnya, ke email Canva-nya. Nanti muncul di sini di share with you. Nah, ini kita bisa buka. Langsung kita edit. Baru kita klik langsung edit karena kita diberikan akses ngedit. Tapi kalau kita nggak diberikan akses ngedit, kita hanya dikasih view saja. Hanya bisa lihat. Seperti itu. Jadi
ada teamwork di sini. Kemudian ini ada classwork. Ini kalau seperti tadi juga artinya kelas kerja bersama. Ini brand kit. Ini salah satu menu kalau buat sendiri. Sebagai pengelola konten biasanya ya, kalau kita ngambil di awal itu kan template-nya udah ada, itu kita user pengguna. Tapi kalau mau buat untuk kita post ya, kita pengelola kontennya di sini. Kemudian ini ada jadwal ngingetin kita kapan lagi mau ngelanjutin kegiatan presentasi yang mau kita buat. Kemudian ada create class. Nah ini bisa langsung dikirim ke email murid satu-satu, boleh. Tapi kalau mau kirim ke kelas langsung, bisa juga, nanti ada caranya. Oke, kita ke awal dulu. Kita akan coba masuk edukasi presentasi. Saya akan praktek di sini, mencoba praktek. Nanti dalam proses praktek, Ibu Bapak bertanya, silakan. Kemudian Ibu Bapak sama-sama praktek juga, silakan. Nah, ketika kita klik home, kembali dulu ya. Ini menunya banyak di sini. Ada macam-macam. Bahkan ada postcard, kartu undangan gitu ada. Andai kata Canva ini ada 7 tahun yang lalu, mungkin saya nggak akan mesen kartu undangan ya. Jadi mendingan saya buat sendiri, jauh lebih mudah. Kemudian juga kalau Ibu Bapak suka ngajar anak-anak dalam bentuk komik, ketik komik di sini. Komik strip. Nah, udah ada juga menunya. Jadi ini sangat lengkap sekali. Nah, ini udah ada template-nya. Sukanya yang mana? Tinggal klik ini misalnya gambar kucing. Kalau ngajarnya tentang materi dibuat komik, nah ini gambar kucingnya di sini udah muncul. Tinggal Ibu Bapak ganti kata-katanya aja. Nah, klik di sini, di blok, diganti kata-katanya. Hello. Kemudian, karena kata-katanya kecil, blok. Kemudian di sini ada ukuran, size, diperbesar. Kemudian, ganti lagi kata-katanya. Di sini, hello juga. Misalnya kita buat materinya dibesarkan. Kalau nggak suka model huruf seperti itu, di sini. Ini bisa kita minimize dulu. Di sini ada pilihan tulisannya. Terus kalau nggak suka tiba-tiba gambarnya kucing, nggak mau presentasikan diri kita, misalnya kucing, bisa dihapus. Diklik, dihapus. Cari di elemen. Misalnya sukanya sama singa gitu ya. Tapi di sini karena kita Canva-nya bahasa asing, kita pakai juga bahasa asing agar bisa dideteksi. Nah, karena saya buat lion, jadi ada singa, ganti seperti itu. Jadi caranya muncul gambar, klik, gambarnya akan masuk ke laman kerja, baru pindah. Sangat mudah sekali, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nggak senang, delete. Seperti itu. Jadi ini akan memudahkan kita. Ini adalah contoh dari penggunaan Canva dalam bentuk komik seperti ini. Karena ini kebetulan udah komik, mendingan kita tuntaskan aja komiknya. Nah, siapa tahu Ibu Bapak tiba-tiba tidak suka nih dengan gambar background-nya, isi pohon Natal. Cari background pohon Natalnya ini, di delete. Ibu Bapak ingin cari background, cari di foto. Nah, setelah ketemu di foto, ini banyak macamnya. Tapi Ibu Bapak bisa cari foto yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kata kuncinya Bali. Ini hebatnya ternyata kalau Bali bahasa Inggrisnya langsung terdeteksi. Ini kita klik, misalnya suka gambar pura.
Nah, tapi gambarnya ke depan dia. Karena ini baru. Nah, caranya ini persis kayak kita ngedit picture di Microsoft Word. Jadi klik kanan, akan ada pilihannya. Send backward, satu lapis, ini send to back, ini paling bawah dia. Nah, karena dia background, kita tempatkan paling bawah. Nah, ini ke belakang langsung backgroundnya. Baru disesuaikan ukurannya. Di sini sebenarnya yang diutamakan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini menyediakan template untuk memudahkan kita. Kedua, memberikan kita ruang untuk berekspresi. Gitu. Jadi sangat memudahkan kita juga di sini. Dan ini kan saya bentuk komik saya buat. Nanti Ibu Bapak bisa buat dalam bentuk materi edukasi. Jadi materinya dikemas sedemikian rupa, dibuat jadi kayak mind mapping, sehingga anak lebih mudah memahaminya. Nah, tiba-tiba supaya terkesan orisinil, supaya ada wajahnya kita di karya ini ada menu upload. Jadi kalau Ibu Bapak mau memasukkan wajah Ibu Bapak, di sini Ibu Bapak harus upload gambarnya di media Ibu Bapak. Jadi klik media yang Ibu Bapak punya. Nanti masukkan ke sini. Kebetulan saya udah ada foto. Nah, ini supaya terkesan orisinil. Nah, ini fotonya. Tapi ini kan tampilannya tidak bagus ya. Kok kesannya kotak begitu. Ada yang namanya frame. Karena kesannya kotak. Frame ini yang background-nya tembus, ini kita masukin ke sini. Nah, jadi udah ada foto. Terus mau masukin logo sekolah. Ini kemarin saya coba cari logo SMP Pelangi. Masuk upload di sini. Klik langsung di sini. Kelihatan setelah diupload. Masukin logo Pelangi. Nah, ini akan menjadi identitas sekolah kita. Saya kira ini bagus untuk artinya untuk meningkatkan nilai jual sekolah kita, karena kita punya bahan materi yang memang dihasilkan dari guru-guru sendiri, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, anggap ini sudah jadi. Kalau ini menunya teks ini adalah ragam tulisan. Jadi kalau mau variasi tulisan yang udah ada, misalnya ini boleh diklik. Tiba-tiba kucingnya ngomong habis gelap terbitlah terang gitu. Terus dijawab no gitu ya. Kemudian kalau mau chart, ada chart untuk presentasi yang tertentu seperti itu. Nah, titik 3 ini hampir sama dengan titik 3 ini di menunya. Ini adalah opsi lebih lanjut. Tapi sebelum itu, saya akan ajak Ibu Bapak untuk memahami menu ini dulu. Download. Ini Ibu Bapak setelah klik download akan ada file tipe. Ibu Bapak ingin downloadnya dalam bentuk apa? Di sini dipilih ada bentuk PNG, JPEG, PDF, atau video. Seperti itu. Ini bisa dipilih. Dan titik 3 ini yang paling lengkap. Ketika Ibu Bapak klik titik 3 ini Ibu Bapak bisa langsung integrasikan materi yang Ibu Bapak sudah buat di Google Classroom. Kita klik menu Google Classroom, continue. Nanti akan langsung terintegrasi dengan Google Classroom kita. Pilih kelasnya, misalnya kelas literasi informasi. Pilih tindakannya sebagai apa. Mungkin ini sebagai ajukan pertanyaan. Lalu buka. Langsung terintegrasi di Classroom. Kita buat pertanyaan 1. Jawablah dengan baik. Baru Ibu Bapak tanyakan. Langsung terintegrasi di Classroom. Kemudian masih di kanvas. Ibu Bapak ingin masuk dijadiin, di sini ada menunya ya, nanti ke bawah lagi, itu kan Classroom. Ini titik 3 lagi.
Kalau Ibu Bapak mau dijadikan buku, itu ada simple book. Jadi dia kayak buku BSE, buku sekolah elektronik yang Ibu Bapak biasa download. Tapi yang terpenting di sini, karena kita sebagai pendidik, yang terpenting untuk kita di sini adalah yang rekam videonya. Ini tunggu dulu. Ini present and record. Jadi Ibu Bapak, misalnya ini materinya sudah jadi, contohnya kan baru saya 1 lembar. Ibu Bapak setelah materi jadi, saya mau ngasih video pembelajaran nih, nyelasin materi ke anak-anak. Nah, ini bisa sangat mudah. Klik present and record. Kemudian go to recording studio. Ini sama dengan Zoom tadi, akan di-set dulu gambar kita. Memang perlu waktu, karena masih disesuaikan. Oh iya, sorry. Karena kamera saya digunakan di sini ya, saya izin dulu matikan kamera nih, supaya bisa di Canva-nya tampil. Mohon maaf dulu. Oke, kita kembali lagi ke menu tadi, go to recording studio. Nah, udah kelihatan wajahnya. Terus ini pastikan suara kita masuk di sini. Terus start recording. Oke. Nah, di sini udah ada gambar wajah Ibu Bapak, teman-teman nanti. Langsung dah di sini kita presentasi. Anak-anak, ini adalah tentang persahabatan antara singa dengan kucing. Seperti itu. Jadi langsung dijelaskan, kalau memang presentasinya lebih dari 1 halaman, langsung dilanjutkan ke halaman berikutnya. Seperti itu sampai berakhir. Kalau Ibu Bapak merasa sudah cukup menjelaskan materinya, dan video yang Ibu Bapak buat dengan konten ini sudah tepat, Ibu Bapak bisa end record. Tapi kalau Ibu Bapak merasa ingin lanjut lagi, pause boleh, di stop, atau nanti di start lagi boleh. Jadi kita anggap udah selesai, kita klik end record. Kemudian proses upload dan download itu akan menyesuaikan durasi video kita. Makin banyak atau makin panjang durasinya, makin lama. Ya, hampir mirip dengan proses rendering video. Ini mohon maaf, mungkin saya mengambil waktu sedikit ya. Waktu kita kayaknya lagi 3 menit nih. Kemudian habis itu klik download. Nah, ini muncul hasil downloadannya di sini, MP video. Kita tunggu dulu hasil loadingnya. Ini lamanya seperti tadi, makin lama durasi videonya, itu tentunya proses upload dan downloadnya juga agak berproses. Nanti selain download sendiri, Ibu Bapak sebenarnya bisa langsung copy link ya ke siswa. Oke, download kita udah berakhir, kita continue. Kita coba lihat hasil downloadan kita seperti apa.
Oke, ini sudah dalam bentuk file video. Apakah bisa tampil ya gambarnya? Atau masih halaman Canva? Mungkin bisa dibantu konfirmasi. Pak Dharma, apakah tampilannya sudah menampilkan videonya atau masih di lembar Canva? Belum, Pak. Belum. Ini di lembar Canva, Pak. Oh, masih di lembar Canva ya. Oh, berarti saya tunggu sebentar, saya setting dulu. Nah, ini hasil video kita. Apakah sudah muncul gambarnya, Pak? Yang tadi Ya, saya... sudah, Pak. Oke. Nah, oke. Jadi Canva ini memudahkan kita juga dalam menyajikan materi langsung presentasi ke siswa, seperti itu. Jadi lebih baguslah kelihatan ada gambar kita langsung di sana. Yang kira sesuai kesepakatan kita di awal, saya juga nggak berani melanggar karena kita udah sepakat bersama untuk tepat waktu. Ini sudah menunjukkan jam 2. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya kembalikan ke pembawa acara dari Ibu Bapak mungkin. Tidak ada pertanyaan? Apakah harus kita putar lagi wall of names-nya? Izin Pak Surya. Oke, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ini media pembelajaran yang sangat baik sekali. Sama-sama. Kemarin saya sempat, kebetulan Pak Dwipa sempat menjadi pembicarakan untuk media pembelajaran juga sebentar menggunakan aplikasi Bandi.com, Bandingcamp. Bandingcamp. Nah, kebetulan saya cukup senang menggunakan media pembelajaran Bandingcamp itu, tapi saya ternyata ada kekurangannya juga gitu. Dan sekarang Pak Surya itu memberikan informasi mengenai Canva. Nah, ternyata lebih bagus lagi Canva, karena kalau Bandicam itu kan kita harus buat PowerPoint terlebih dahulu, baru kita merekam video. Nah, sedangkan Canva ini bagus ya, PowerPoint langsung di Canva, kemudian video pun juga membuatnya di Canva. Nah, tetapi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita mengecek kembali hasil Canva yang sudah kita buat, dalam artian sebelum kita save atau sebelum kita download, kita cek kembali. Sama seperti membuat PowerPoint itu, Pak. Kita kan mengecek kembali apa saja materi, sudah benar belum tulisannya, sudah benar belum materi yang saya sajikan. Nah, karena tadi Pak Surya mungkin terlewatkan, belum ada menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mengecek kembali. Sempat saya soalnya ikuti alurnya tadi, ternyata saya nggak bisa untuk mengecek kembali bagaimana cara mengecek kembali pembelajaran, dalam artian bisa bergerak PowerPoint sendiri. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke. Ibu Bapak, terima kasih pertanyaannya Pak Dharma. Seperti yang kita bahas bersama, sebenarnya setiap media punya karakteristik tersendiri. Jadi kalau Pak Dwipa menyampaikan tentang Bandicam, itu juga bagus. Jadi itu prepare-nya itu betul-betul fix-nya udah dari awal. Presentasinya difixkan, videonya difixkan, baru digabung, kan seperti itu nggih. Jadi hasilnya pasti mantap.
Cuman memang dari segi durasi mungkin. Tapi itu juga bagus. Inilah tiap-tiap karakteristik aplikasi. Nah, Canva juga sama. Canva punya kekurangan. Kebetulan yang Pak Dharma tanya, inilah kekurangannya. Jadi, ketika kita merekam video dalam Canva, dalam proses perekaman, karena dia langsung terintegrasi antara konten dengan videonya. Ketika Ibu Bapak merasa salah, Ibu Bapak bisa langsung pause, kemudian hapus seperti itu. Kemudian hapus, baru diulangi lagi. Oleh karena itu, risiko dalam bekerja Canva ini memang sudah kita siapkan apa yang mau kita sampaikan. Dan risiko intensitas mengulangnya jauh lebih tinggi dibandingkan Bandicam. Ya, ini memang kelemahannya. Kalau Bandicam itu keunggulannya, dia sudah disiapkan dari awal materinya, itu bagus. Jadi memang itu keunggulan dari Pak Dwipa untuk Bandicam yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kalau Tiang dari Canva itu kelemahannya. Jadi makanya disarankan ketika kita kayaknya nggak ingat seluruh rangkaian materi, ada opsi pause. Nah, di sana di stop dulu. Boleh stop, terus baca lagi materinya, kan nggak ke-record tuh. Nanti apalin lagi start. Sampai betul-betul tuntas, seperti itu. Demikian Pak Dharma. Tadi saya lewatkan untuk fase menghapusnya. Langsung Tiang download soalnya. Tapi nanti kalau Pak Dharma udah buat, pasti akan muncul di sana. Terima kasih Pak Dharma. Jadi memang seperti itu, tiap-tiap aplikasi punya kekurangan, kelebihan, jadi kita memang harus tahu karakteristik. Oke, Pak. Siap. Di chat yang udah ngirim nomor WA Tiang, bila mana Ibu Bapak ingin sharing, berbagi. Jadi kita mohon maaf sekali, Tiang di sini bukan berarti menggurui atau bagaimana, tidak. Tiang lebih suka menyebut ini berbagi, bahkan hari ini Tiang belajar banyak dari Ibu Bapak juga, menambah referensi Tiang sebagai guru terutama, jadi kita sama-sama bertumbuh dan berkembang. Mungkin ada pertanyaan kembali, di chat saya sudah tuliskan nomor WA, bila mana ada pertanyaan bisa diajukan, dan untuk materi saya akan sampaikan pada Pak Dwipa melalui WA, mungkin nanti bisa di-share. Saya juga untuk tutorial tidak semua saya bersumber dari diri saya, kadang-kadang keterbatasan waktu juga nggak bisa buat tutorial sendiri, kadang-kadang saya ambil dari konten teman, konten penyaji yang telah memberikan saya pengalaman belajar sebelumnya, seperti itu. Itulah kita berkolaborasi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan pada Pak Dwipa karena jam sudah menunjukkan waktu. Silakan Pak. Dan suksemo Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru semuanya telah bekerja sama dengan baik untuk pembelajaran kita bersama hari ini dan berbagi. Terima kasih. Dan saya juga mohon maaf bila ada keliru dalam penyampaian tutur kata. Saya sampaikan maaf dan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Pak Surya. Apakah suara saya terdengar? Iya, suksemo Pak, sudah terdengar. Ya, jadi demikian dari penjelasan dari Pak Surya tentang media pembelajaran. Yang pertama tadi Mentimeter, yang kedua Wheels of Name, dan yang ketiga Canva. Jadi di Canva itu Bapak Ibu bisa langsung membuat video, membuat desain PowerPoint dan lain presentasi dan lain sebagainya. Nanti bisa dikolaborasikan juga dengan Bandicam seperti Pak Dharma sampaikan tadi, mungkin desainnya dibuat di Canva, pembuatan videonya menggunakan Bandicam juga bisa. Jadi itu beberapa alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam media pembelajaran. Jadi mungkin hanya sekian dari workshop kita hari ini. Mungkin Pak Pandi ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri workshop kita hari ini? Baik, terima kasih Pak Dwipa. Sedikit saja, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Wayan Surya sudah berbagi pada hari ini. Tentunya apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat
khususnya untuk kita dalam rangka menyiapkan media pembelajaran. Tadi juga sudah disebutkan beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Jadi saya mohonkan untuk Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang disampaikan oleh Pak Surya. Nah, bila mana nanti ada pertanyaan, bisa kita saling berbagi dengan Pak Surya ataupun Pak Dwipa. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Surya, Bapak dan Ibu guru semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Dan harapan saya semoga seluruh Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dihindarkan dari COVID-19. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Surya, ada salah satu guru yang kurang baik. Nanti saya sangat memperhatikan, kalaupun nanti ada sesuatu, kita bisa saling cerita. Ya, ya. Harapan saya semoga semua gurunya berbahagia. Kalaupun ada yang kurang baik, silahkan cerita sama saya, nanti saya bisa memberikan solusi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Surya, Pak Dwipa, dan Bapak dan Ibu guru. Saya kembalikan ke Pak Dwipa untuk ditutup acaranya. Terima kasih. Silakan Pak Dwipa. Ya, terima kasih Pak Pande. Dengan sepatah dua patah kata tadi terakhir dari Pak Pande, dan saya ucapkan terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Surya atas penyampaian materinya. Ya, jadi sangat luar biasa sekali penyampaian materi dari Pak Surya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya. Dan untuk Bapak Ibu guru, jika memang masih perlu komunikasi, bisa dikomunikasi dengan Pak Surya lagi, termasuk dengan saya juga. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara workshop ini dengan tertib dari awal sampai akhir. Saya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Untuk itu, acara workshop hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih Bapak Ibu. Kita live bersama. Pak Dwipa. Iya Pak. Apa kita tidak foto bersama dulu nih? Oh ya, boleh. Kita foto bersama dulu ya. Bagi Bapak dan Ibu, mohon menghadap kamera.